Hai semuanya, kali ini kami akan merangkum alur cerita dari anime yang berjudul Drifters. Anime ini rilis pada tahun 2009 yang menceritakan tentang sekumpulan tokoh-tokoh dalam sejarah yang dipanggil ke dunia lain, di mana keterampilan dan teknik mereka sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya ya. Tetapi sebelum kita lanjut, bantu kami agar channel ini berkembang dengan cara subscribe dan like channel ini. Dan cerita dimulai. Cerita diawali di sebuah medan perang yang bernama Sekigahara. Dan tokoh utama pada cerita ini bernama Shimazu Toyohisa. Toyohisa berhasil melukai musuhnya yang bernama Lee Noamasa. Namun, Toyohisa juga terluka parah. Kemudian, Toyohisa yang berniat mundur dari peperangan dengan berjalan sempoyongan dan tubuh yang berlumuran darah, Toyohisa justru dibawa ke sebuah lorong panjang dengan banyak pintu tak terhingga. Di sana, Toyohisa bertemu dengan laki-laki misterius di balik sebuah meja kerja. Nama orang ini adalah Murasaki. Murasaki mengirim Toyohisa menuju pintu di dekatnya. Dan di sana, Toyohisa akan berkumpul dengan tokoh-tokoh lain yang juga dibawa oleh Murasaki. Kelompok ini disebut dengan nama Drifters. Setelah terlempar ke dunia lain, Toyohisa ditolong oleh dua elf dan dibawa ke istana sunyi. Itu adalah tempat di mana para Drifters berkumpul. Di tengah jalan, mereka dicegat oleh seorang pemanah. Pemanah itu menyuruh kedua elf pergi meninggalkan Toyohisa. Kemudian, pemanah itu membawa Toyohisa ke dalam istana. Saat Toyohisa tersadar, di depan dia duduk lelaki yang besar. Dia adalah Oda Nobunaga. Sama seperti Toyohisa, Nobunaga dan sang pemanah yang bernama Nasusuketa Yoichi adalah Drifters yang dibawa oleh Murasaki. Mereka adalah tiga tokoh dengan era yang berbeda-beda. Oda Nobunaga berasal dari era 18 tahun sebelum era Toyohisa, sedangkan Yoichi berasal dari era 400 tahun sebelum eranya Toyohisa. Awalnya Toyohisa menolak percaya bahwa mereka adalah tokoh asli dari eranya masing-masing. Namun, setelah melalui perdebatan panjang, Toyohisa terpaksa harus mengakui kebenaran itu. Saat mereka sedang sibuk berdebat, dari kejauhan terlihat seorang tentara sedang memantau ketiga drifters itu. Mereka juga saling berkomunikasi menggunakan kristal sihir. Mereka bernama Octobris. Octobris adalah kelompok administrasi drifters yang mengumpulkan para drifters untuk membantu menyelamatkan dunia. Next, saat Nobunaga dan Toyohisa sedang terlelap, mereka dibangunkan oleh firasat buruk dan bau peperangan. Dari kejauhan terlihat asap mengepul dari sebuah desa elf. Kemudian, Toyohisa berlari menuju sumber api. Dia berpikir, daripada berasumsi yang tidak-tidak, lebih baik dia maju untuk menyerang langsung. Tindakan Toyohisa memotivasi dua lainnya, Nobunaga dan Yoichi, dengan cepat menyusul dari belakang. Kemudian, mereka bertemu dengan dua anak elf yang sedang dikejar oleh para prajurit. Dengan cepat Nobunaga menembakkan senapannya, dan sedangkan Toyohisa menebas sisa prajurit lainnya. Scan berpindah ke desa elf yang sedang dijajah oleh para prajurit. Para warga desa dianggap telah melakukan pengkhianatan terhadap negara karena telah berkomplotan dengan para drifters. Kemudian, para elf dibantai oleh para prajurit itu. Diceritakan, sudah sejak lama bangsa demi-human seperti elf, kurcaci, hobbit, dan ras demi-human lainnya dibantai dan ditindas oleh ras manusia di negara itu. Kemudian, tiba-tiba api menyebar dan menjalar membakar ladang gandum. Itu adalah rencana Nobunaga untuk membuat panik para prajurit. Di saat mereka sedang panik,
Toyohisa datang dan menebas mereka. Gerakan Toyohisa sangat cepat dan mematikan. Para prajurit sampai terdiam tak berkutik. Dan sedangkan para prajurit yang berhasil kabur dari Toyohisa berhasil dicegat dan dihabisi oleh Yoichi. Namun, Toyohisa membiarkan komandan prajurit untuk tetap hidup. Toyohisa menyuruh tetua elf untuk membalaskan dendam mereka. Dia menyuruh tetua elf untuk menghabisi komandan prajuritnya sendiri. Para elf yang marah mulai mengangkat senjata dan bergotong royong untuk menghabisi komandan itu. Dan akhirnya ketiga drafter itu berhasil menaklukkan desa elf dan membuat warga desa elf menjadi pasukan mereka. Scan berpindah ke ruangan Murasaki. Di ruangan, Murasaki kedatangan musuhnya yang bernama Izzy. Berbeda dengan drafter yang dikirim oleh Murasaki, Izzy juga mengirim tokoh. Namun, tujuannya adalah untuk menghancurkan dunia. Nama kelompok itu adalah N. Next, kali ini Octobris sedang berusaha membebaskan dua drafters tua. Mereka bernama Hannibal Barca dan Scipio yang sedang dipenjara di sebuah benteng. Di sana juga ada dua drafter cowboy yang bernama Wild Pants. Kemudian benteng itu diserang oleh Raja Kegelapan atau pemimpin dari N. Dengan jumlah yang sangat banyak, mereka berhasil menembus benteng. Kemudian dari langit pintu terbuka. Satu drafter yang bernama Kano Naoshi datang dengan menggunakan pesawat. Saat Naoshi sedang kebingungan, para N sudah berhasil menembus benteng. Seperti yang dikatakan Izzy, para N adalah sekumpulan penjahat yang sangat kuat. Kemudian, Octobris menyuruh para drafters untuk mundur dahulu untuk bergabung dengan para drafters lainnya di Istana Sunyi. Walaupun mereka dihadang oleh banyak pasukan N, namun mereka berhasil mundur dengan menggunakan kereta kuda. Dengan dibantu Wild Pants yang menunjukkan kehebatan mereka. Next, kembali lagi ke tiga drafters kita. Mereka menangkap seorang wanita anggota Octobris. Namanya adalah Olminu. Kemudian, Olminu menjelaskan semuanya tentang drafters maupun tentang N. Dia juga meminta para drafters untuk membantu mereka menghentikan para N untuk menghancurkan dunia. Namun, Oda Nobunaga memiliki rencana. Dia menyadari bahwa pasukan N pasti sangat kuat dan banyak. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk mengumpulkan pasukan dan membuat sebuah negara yang nantinya akan dipimpin oleh Toyohisa. Kemudian, Nobunaga menyuruh Toyohisa untuk mengajak warga elf bergabung di bawah komandonya. Setelah kejadian pembantaian kepada prajurit kerajaan, raja pasti akan mengirim lebih banyak pasukan untuk membunuh warga elf. Sampai saat itu tiba, mereka menyuruh para elf untuk bersiap-siap. Mereka memulai membuat busur panah dan mulai berlatih memanah. Sedangkan Nobunaga bermaksud akan membuat bubuk mesiu dengan menggunakan mayat prajurit dan belerang. Kemudian, pasukan raja pun tiba dan penyerangan pun dimulai. Para drafters dan elf mulai melancarkan serangannya. Toyohisa sudah tidak bisa dihentikan. Satu persatu prajurit dibantai habis olehnya. Dan para elf membantai prajurit menggunakan panah dengan dikomandoi oleh Nobunaga. Sedangkan Yoichi mencegat para prajurit yang berusaha kabur ke hutan. Setelah itu, Scan berganti ke benteng di mana gubernur lokal berada. Nobunaga dengan yang lainnya masuk ke dalam benteng itu dengan berpura-pura menjadi prajurit kerajaan. Kemudian, mereka menerobos masuk dan membebaskan para elf yang ditahan kerajaan. Di sana, para wanita elf dijadikan budak oleh para prajurit. Melihat hal itu, amarah Toyohisa memuncak. Dia mengumpulkan semua prajurit yang tersisa ke halaman.
Di sana, semua prajurit dihabisi sekaligus. Setelah itu, rumor tentang Drafter yang menyelamatkan desa elf tersebar luas. Tetapi, para wanita elf yang dibebaskan kembali dengan membawa hadiah. Itu adalah teks proklamasi yang dibuat oleh Oda Nobunaga. Dia menghasut pembacanya untuk ikut bergabung ke pasukannya. Kemudian, para elf bangkit untuk melawan penindasan kerajaan. Next, kali ini mereka kedatangan tamu dari pasukan N. Pergelutan pun dimulai. Seseorang dari N yang bernama Kills the Rise melawan Yoichi, dan satunya lagi yang bernama Jen melawan Toyohisa. Sedangkan Nobunaga mengkoordinir pasukan elf untuk membantai pasukan N lainnya. Pergelutan kali ini lebih sengit daripada sebelumnya. Satu kali ayunan Kills mampu merobohkan tembok, dan kemampuan pengendalian api Chen sampai bisa memojokkan Toyohisa. Kemampuan N memang luar biasa. Berkali-kali panah Yoichi tertancap di tubuhnya, tidak mampu menumbangkan Kills. Di sisi lain, Toyohisa yang dibantu oleh Olminu akhirnya dapat menyerang balik Chen. Tetapi, karena Jen adalah seorang wanita, Toyohisa melepaskannya. Karena menurutnya menyerang seorang wanita akan mengotori kehormatannya sebagai seorang samurai. Kembali ke Yoichi. Di sana pertempuran masih berlangsung sengit. Bahkan dengan bantuan para pemanah dari elf tak mampu membuat Kells roboh. Kemudian pasukan bantuan dari Octobris yang membawa drafters lainnya tiba di lokasi. Seseorang dari Wellpants yang bernama Kit dengan gatlingannya mampu menghancurkan tubuh Kills. Setelah itu, pemimpin Octobris memperkenalkan dirinya pada Nobunaga dan yang lainnya. Dia seorang drafter yang bernama Abe no Haru Akira. Dia adalah seorang Omnioji dari Kyoto. Next, kali ini fokus Nobunaga adalah membuat senapan. Setelah melihat bagaimana perkasanya Gatlingan, Nobunaga termotivasi untuk membuat Gatlingan lagi. Dengan bubuk mesiu yang sudah dia buat sebelumnya dan kiriman bubuk sulfur dari Octobris, sekarang tinggal mencari pengrajin yang mampu membuat senapannya. Mereka adalah demi-human yang dikenal dengan nama Dwarf. Jadi, sekarang tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan para Dwarf dan membuat mereka berpihak pada Drifters. Next, tempat di mana para Dwarf ditahan adalah di Gadolka, benteng dengan pertahanan sangat ketat dan juga merupakan tempat penyimpanan senjata kerajaan. Di sana, para Dwarf diperbudak untuk membuat senjata tanpa henti. Kemudian, pasukan Drafter pun tiba. Pasukan kerajaan dihujani dengan serangan bom bertubi-tubi. Setelah itu, pasukan yang dipimpin oleh Toyohisa bersiap maju untuk menerobos masuk ke benteng. Akan tetapi, mereka dihadang oleh pasukan kerajaan dengan baju zirah besi lengkap, yang tak akan mempan apabila hanya diserang dengan menggunakan panah kayu biasa. Kemudian, dengan sihir batunya, Olminu membuat tembok mengurung para prajurit. Kemudian, setelah itu, Toyohisa menerobos masuk bersama pasukannya. Akhirnya, Toyohisa pun berhasil membebaskan para Dwarf, dan para prajurit kerajaan yang tersisa memilih untuk menyerah dan melarikan diri. Next, para Dwarf yang sudah pulih setelah makan besar bersedia bergabung dengan pasukan Drifters dan mau untuk membuatkan senjata untuk mereka. Nobunaga menunjukkan senapan miliknya
agar para dwarf mampu membuat duplikat dalam jumlah yang banyak. Keterampilan pengrajinan para dwarf memang sangat luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, para dwarf mampu membuat senapan yang diminta oleh Nobunaga. Sedangkan para dwarf muda bergabung dengan Toyohisa untuk ikut berperang di garis depan. Di saat itu, seseorang yang bernama Saint Jeremy yang seorang bangsawan kerajaan datang menghampiri mereka. Dia juga seorang drifters yang dikirim oleh Murasaki. Dia menjelaskan, kerajaan ini dulunya adalah negara yang didirikan oleh seorang drifters yang bernama Adolf Hitler. Saint Jeremy datang dengan maksud akan berkhianat pada kerajaan dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan. Kemudian, Saint Jeremy membawa Toyohisa dan yang lainnya masuk ke ibu kota kerajaan. Setelah itu, Saint Jeremy mengadakan rapat dadakan dengan para bangsawan kerajaan. Dia menjelaskan tujuannya. Dia ingin para bangsawan menyerahkan kekuasaan mereka pada Toyohisa dan para drifters. Beberapa bangsawan menyetujui usulan Saint Jeremy. Namun, beberapa bangsawan lainnya yang sudah dikendalikan oleh Rasputin, salah satu anggota dari N, menolaknya. Kemudian, rombongan Toyohisa datang dan memasuki ruangan. Rasputin mengancam mereka bahwa sebentar lagi Raja Kegelapan akan menghancurkan dunia dan membantai semua manusia. Dan saat ini pasukan dari Raja Kegelapan sudah memasuki ibu kota dan bersiap untuk membuat kehancuran. Kemudian bisa langsung maju menebas pasukan dari Raja Kegelapan, termasuk para bangsawan yang menolak usulan Saint Jeremy. Rasputin pun pergi. Kemudian Raja Kegelapan menyuruh anggota N, yaitu Rasputin dan seseorang yang bernama Ichikata, untuk mulai menghancurkan ibu kota. Daripada ibu kota harus jatuh ke tangan para drifters. Next, Nobunaga mulai mengumpulkan pasukannya. 200 elf dan 200 dwarf ditambah 500 pasukan dari Saint Jeremy. Dengan senapan yang dibuat oleh dwarf, drifter dan pasukannya bersiap menghadapi serangan dari Raja Kegelapan dan N. Nobunaga memimpin pasukan penembak. Toyohisa memimpin pasukan dwarf. Mereka akan menjadi pasukan darat. Sedangkan Yoichi akan memimpin pasukan elf sebagai pemanah. Perang pun dimulai. Nobunaga dan pasukan penembak mengawali serangannya. Yoichi dan elf melanjutkan dengan menghujani pasukan dengan panah. Dan dilanjut dengan serangan darat oleh Toyohisa dan para dwarf. Tetapi pasukan N juga mempunyai ahli strategi hebat yang mampu menandingi Nobunaga. Perang taktik dan strategi pun berlangsung antara Nobunaga dengan Hijikata dari N. Kemudian Ichikata dan Toyohisa berhadapan satu lawan satu. Dengan menggunakan asap yang membentuk samurai, Ichikata menyerang Toyohisa, tetapi Toyohisa masih bisa mengatasinya. Adu pedang pun berlangsung, sampai pedang Toyohisa patah menjadi dua. Kemudian Toyohisa menerima serangan bertubi-tubi dari Hijikata. Tetapi dia masih bisa bertahan. Di sisi lain, Nobunaga dengan strateginya memancing pasukan dari N, mengumpulkan dan menjebak pasukan dalam satu ruangan. Kemudian pasukan dari N di dalam ruangan langsung dihujani dengan senapan dari pasukan Nobunaga. Sekarang yang tersisa dari pasukan N hanyalah Hijikata. Dari belakang Toyohisa, para dwarf menembakkan senapannya
dan menghabisi pasukan asap dari Hijikata. Kemudian, Toyohisa dan Hijikata mulai beradu pukul dengan menggunakan tangan kosong. Belum selesai pergelutan mereka, Raja Kegelapan menginstruksikan kepada Hijikata untuk mundur. Pertempuran pun selesai. Para drifter memenangkan pertempuran dan berhasil merebut ibu kota kerajaan. Dan cerita pun tamat. Nah, itu dia ringkasan cerita dari Drifters. Pertempuran, adu strategi, dan alur cerita yang epik ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu kami agar channel kami berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya ya, agar kami tetap semangat untuk meringkas alur cerita dari film lainnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan sampai jumpa di video lainnya.